Shalom semuanya saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, hari ini kalau kita masih ada semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, karena hanya Tuhan Yesus saja. Dan bersyukur ya, kita sudah dipanggil dan dipilihnya untuk mengikuti jejaknya, untuk mengikuti setiap langkahnya, untuk mengikuti kehidupannya, supaya kita menjadi satu bersama dengan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. Katakan amin. Ya. Apakah saudara mau? Siapa yang mau angkat kedua tangan? Haleluya, puji Tuhan. Menjadi satu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Karena Tuhan Yesus dengan Bapa adalah satu. Dia katakan kita adalah satu. Kita adalah satu di sini adalah Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus satu. Ya. Terpujilah namamu Tuhan. Ya. Mari saudara kita mau membaca di dalam Yohanes 17. Ya, Yohanes 17. Di ayat yang ke-13 sampai 19 saja. Saya percaya kemarin kita sudah membaca, dan kalau saya mengulang lagi membacanya janganlah jadi bosan. Tetapi firman ini akan kembali digali lagi dan kita akan menemukan harta karun yang luar biasa. Amin. Mari kita membacanya bersama-sama dari Yohanes 17 ayat 13 hingga 19. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan di dalam kitab Yohanes pasal 17 ini. Apa yang membuat kita menjadi satu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus? Yang pertama yaitu hidup kekal. Ya. Hidup yang kekal itulah yang menjadi satu. Ya. Dan itu dikehendaki oleh Bapa supaya setiap orang menerima hidup yang kekal. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus ini adalah kekal. Tetapi manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak memperoleh kehidupan kekal lagi, harus mati. Akibat dosa, mati. Oleh karena itu kembali Bapa memberikan lagi anaknya, diutus lagi ke dunia supaya melaksanakan pekerjaannya Bapa yang pertama, yaitu supaya setiap manusia ini beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus melakukan kembali pekerjaan Bapa, melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa hingga mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau manusia kembali lagi percaya kepada Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal, berarti bisa menjadi satu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena mereka adalah, sifat mereka adalah kekal. Sebab tanpa Yesus Kristus, tanpa percaya kepada Yesus Kristus, manusia hidupnya kekal karena diciptakan oleh Allah Bapa, tetapi kekal di dalam kematian akibat dosa. Tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak mati kekal, sekalipun harus melewati maut, tetapi mereka beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya saudara beroleh hidup yang kekal? Amin. Karena apa? Karena saudara percaya kepadanya. Saudara menjadi satu supaya di dalam kekekalan
sama dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka hidup kekal. Dan percayakah saudara bahwa saudara hidup kekal? Amin. Ya. Lalu apalagi kalau kita harus menjadi satu? Kemarin saya sampaikan, yaitu dimiliki. Dimiliki oleh Bapa, dimiliki oleh Yesus, berarti menjadi satu. Karena apa yang Bapa punya, Yesus punya. Apa yang Yesus punya, Bapa punya. Kalau kita dimiliki oleh Bapa, berarti kita juga dimiliki oleh Yesus. Kalau kita dimiliki oleh Yesus, berarti kita juga dimiliki oleh Bapa. Berarti kita menjadi satu di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sudah mengerti sampai di sini ya? Nah, tetapi banyak orang yang tidak mau dimiliki oleh Yesus Kristus. Tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mereka mau memiliki hidupnya sendiri. Mereka memiliki dirinya sendiri. Hidup-hidupku sendiri. Percaya Yesus mungkin percaya. Supaya menjadi hidup kekal, mereka percaya Yesus. Supaya mereka punya kehidupan kekal. Mereka menerima Yesus Kristus. Tetapi hidupnya tidak mau dimiliki oleh Bapa. Hidupnya tidak dia serahkan kepada Yesus. Hidupnya tidak dimiliki oleh Yesus. Mereka tetap memiliki hidupnya sendiri. Nah, setiap orang yang masih mau memiliki hidupnya sendiri, berarti dia adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Ya, di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-12. Ya. Selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ketika dimiliki, berarti apa? Diberi nama. Pakai nama baru, namanya bukan nama yang lama lagi, pendosa. Namanya bukan nama lagi penjahat. Namanya bukan nama lagi pelacur. Namanya bukan yang lama lagi penipu, pembunuh. Tetapi namanya adalah Yesus Kristus. Itu ada kepada setiap orang yang dimiliki oleh Bapa, dimiliki oleh Yesus Kristus. Tetapi kalau orang tidak mau menyerahkan, tidak mau menjadi dimiliki oleh Bapa, ya, saya sering katakan bahwa kita ini propertinya Bapa, ya. Kita ini propertinya kerajaan surga. Tidak mau punya hidup sendiri, mau punya dirinya sendiri, mau punya semuanya, ini punyaku, ku punya aku semua. Berarti tidak memiliki nama. Nama Yesus Kristus juga tidak ada di dalam mereka. Nah, kalau tidak ada nama Yesus Kristus di dalam mereka, berarti mereka akan binasa. Sebab yang tertulis di dalam kitab kehidupan harus nama belakangnya adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Tanpa nama Yesus Kristus di belakang namamu, di depan namamu, atau di namamu menjadi nama Yesus Kristus, tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Bagaimana bisa? Yaitu ketika engkau menyerahkan hidupmu. Ketika engkau menyerahkan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalamku. Rasul Paulus berkata, dia dulu pembunuh, ya, pembunuh yang dia mau kejar, orang semua percaya dibunuh. Tapi ketika dia ditangkap, dimiliki oleh Yesus Kristus, ketika ditangkap menjadi milik Yesus Kristus, menjadi propertinya Tuhan Yesus Kristus, dikasih nama Yesus Kristus, dan dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Berarti sudah tidak ada nama kebesarannya kita, tidak ada nama kejayaannya kita. Yang ada di dalam kehidupan kita siapa? Kristus Yesus. Amin. Dimiliki. Dan kalau kita dimiliki, berarti kita hidup kekal, tercatat di kitab kehidupan. Ya. Mengerti saudara? Jadi jangan sampai di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita meniadakan atau mencoret
nama Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan saudara bisa tidak mau memakai nama keluarga. Saudara merasa malu dengan nama keluargamu. Atau saudara merasa, sudah aku tidak mau ikut campur, tidak mau lagi masuk dalam keluarga. Lalu saudara coret nama keluarga. Masih bisa. Tapi jangan kau coret nama Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Ya. Jangan sampai. Dan itu saya tidak mau dalam kehidupan saya. Saya tidak mau lagi. Dulu saya tidak mau memakai nama Yesus Kristus. Tapi ketika saya sudah ditangkapnya nama saya, hidup saya sudah menjadi milik Yesus Kristus. Bukan saya lagi. Mau apa-apa miliknya Tuhan. Ketidakmampuan saya juga dimiliki oleh Tuhan. Kemampuan saya juga dimiliki oleh Tuhan. Apa yang saya bisa itu berasal dari Tuhan. Kalau saya tidak bisa, Tuhan Yesus yang bisa. Lebih baik saya tidak bisa, tapi Tuhan yang bisa. Ketika kita dimiliki, tidak harus kita bisa semuanya, saudara. Ketika kita dimiliki oleh Tuhan Yesus, bukan berarti kita harus punya kemampuan yang luar biasa. Justru Tuhan mau memiliki orang yang tidak punya apa-apa. Justru Tuhan mau memiliki orang yang tidak bisa apa-apa. Supaya ketika orang yang tidak mampu, tidak bisa apa-apa, dimiliki oleh dia, dan dia yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupannya, maka nama Yesus yang muncul dalam kehidupan orang tersebut. Bukan lagi nama kita yang muncul, tapi nama Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan, aku terlebih suka dan rela di dalam segala kelemahanku, ketidakmampuanku, supaya nyata kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau kita kuat, yang kelihatan siapa? Kita. Oh ya, kenapa kita kuat? Oh, doanya banyak, banyak doa, banyak baca firman. Makanya kita kuat. Oh, kenapa kuat? Oh, karena berpuasa. Oh, makanya kita kuat. Malah justru kebalikan, kalau puasa biasanya terus loyo ya, lemah karena nggak ada makan, nggak ada minum. Tapi biarlah ketika kita dimiliki oleh Tuhan, bukan lagi kita mengandalkan kemampuan kita, bukan lagi kita mengandalkan kepandaian kita, bukan lagi kita mengandalkan kekuatan kita. Justru dalam kelemahan itu, kekuatan dia akan nyata dalam kehidupan kita. Ya. Banyak orang yang berkata, saya belum bisa apa-apa, saya nggak bisa, saya nggak pantas untuk melayani Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa saksi, saya menyaksikan juga, kesaksian juga saya nggak bisa, menyanyi juga saya nggak bisa melayani Tuhan karena saya nggak bisa apa-apa. Jangan tunggu saudara bisa apa-apa baru melayani Tuhan. Nanti yang muncul adalah namamu sendiri. Ya, kalau engkau bisa, yang muncul adalah wah, bagus nih firmannya. Oh, bapak ini, ibu ini, bagus nih suaranya. Oh, BL yang ini terkenal. Bagus nih pemain musiknya, bagus nih. Oh ya, karena dia pandai, dia masuk grup ini semua. Namamu yang terkenal. Tapi justru di dalam kelemahanmu, engkau tetap mau melayani dia. Engkau menyerahkan hidupmu untuk dimilikinya. Di situ dia yang akan berkuasa. Ketika Tuhan menangkap saya dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Ketika Tuhan menangkap saya ketika saya sedang lemah, tidak punya apa-apa, sudah habis dan tidak ada apa-apa lagi. Lalu saya serahkan semuanya. Kalau engkau mau pakai yang tidak ada apa-apanya ini, tidak punya apa-apa ini, silakan Tuhan. Karena engkau bisa menjadikannya menjadi apa-apa. Tetapi bukan saya. Dan sampai hari ini juga, kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan, bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus Kristus. Di dalam saya tidak ada kemampuan apapun juga, selain daripada Roh Allah itu sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Kalau saya cuma punya mulut, biar dia yang memakai mulut saya. Karena saya dimiliki.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki dimiliki oleh Dia. Kalau sudah jadi dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kayaknya hidupnya itu terus, begitu terus. Kayaknya hidupnya hanya rutinitas begitu kayaknya. Kayaknya mengalami kehidupan yang itu aja. Kayaknya tidak bisa lagi have fun. Ya. Tidak bisa lagi seperti yang dulu saya lakukan. Ya. Karena ketika saya dimiliki oleh Yesus Kristus, berarti saya harus mengikuti aturannya Dia. Mengikuti segala apa yang dikehendakinya Dia. Karena saya sudah menjadi miliknya Dia. Demikian juga saudara dan saya. Kalau engkau menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, kau gak bisa jalan seenakmu sendiri. Kau tidak bisa hidup seenakmu sendiri. Engkau harus hidup berdasarkan apa yang dikehendaki Dia. Amin. Jadi untuk menjadi satu dengan Dia, harus mau apa? Menjadi miliknya Yesus Kristus. Orang percaya banyak. Percaya Tuhan Yesus? Percaya. Sudah dibaptis? Sudah. Tapi hidupnya masih miliknya sendiri. Dimiliki sendiri. Belum menjadi milik Kristus. Kalau menjadi milik Kristus, wah, jalannya aja sudah beda. Lingkungannya aja sudah beda. Karena apa? Kalau engkau dimilikinya, nah, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki sifat yang kudus. Nah, berarti semua yang menjadi miliknya harus kudus. Amin. Untuk bisa kudus berarti harus diasingkan, dipisah, diambil, disendirikan untuk bisa menjadi kudus. We are one. Dalam hal apa? Bukan cuma terima Yesus Kristus dibaptis. Apakah engkau dimiliki Yesus Kristus untuk bisa menjadi satu dengan Bapa? Oh ya, hidupku sudah kuserahkan kepada Dia. Aku menjadi miliknya Dia. Dia adalah milikku. Oh, di mana-mana ada kehidupan kita. Pokoknya Yesus, Yesus, Yesus. Tetapi kekudusan itu tidak ada dalam kehidupannya. Mungkin kelihatannya pakaiannya putih-putih. Pakai jubah putih panjang, semuanya putih-putih setiap hari, setiap saat. Tetapi hatinya kotor. Pikirannya kotor. Mulutnya kotor. Berapa banyak orang yang pakai jubah putih, baju putih, mulutnya kotor, pikirannya kotor, banyak sekali. Dan Tuhan Yesus juga menyampaikan hal itu kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka kelihatannya jubahnya bagus-bagus, jubahnya panjang-panjang, topi-topinya tinggi-tinggi semuanya. Dan kalau mereka berdoa, mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi. Wajahnya menengadah ke atas, ke langit begitu, wah, tinggi-tinggi seperti itu. Tapi Tuhan katakan hatinya mereka seperti apa? Kuburan. Kuburan tuh depannya itu bagus. Tapi coba dibongkar dalamnya, tulang-tulang yang busuk dan baunya busuk banget. Nah, itu yang Tuhan mau sampaikan. Di depannya kelihatannya kamu bersih, putih-bersih, tapi hatimu busuk. Nah, yang keempat di sini yang kita mau sampaikan, mau kita bongkar di sini adalah tentang kekudusan. Tuhan Yesus tahu adalah tidak mungkin bagi murid-muridnya, saudara dan saya, untuk hidup kudus adalah tidak mungkin. Karena memang kita ini sudah terhisap dengan dosa. Tidak akan bisa hidup kudus. Tetapi tetap Tuhan Yesus apa? Berdoa kepada Bapa. Tetap Tuhan Yesus berdoa. Dia tahu murid-murid yang diberikan kepadanya, 12 murid yang diberikan kepadanya, semuanya tidak kudus.
Bahkan satu sudah ditentukan untuk binasa. Tidak bisa menjadi satu dengan Bapa, dengan Anak dan Roh Kudus. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Bagaimana mereka bisa menjadi satu, masuk dalam keinginan Bapa, kalau Bapa itu sendiri yang Maha Kudus tidak menguduskan mereka? Ya. Oleh karena itu Yesus berdoa. Tidak ada manusia yang bisa menguduskan dirinya. Tidak ada satupun manusia yang bisa berkata, saya mau mandi sebanyak-banyaknya supaya saya kudus. Dengan air yang penuh bunga-bunga, kembang-kembang apa segala macam, berapa warna di situ. Kemudian mau mandi, ya, berapa kali cebur mandi begitu supaya jadi kudus? Tidak. Atau saya mau pakai putih-putih, kain putih, dililit-lilitkan semuanya di seluruh tubuh supaya jadi kudus? Tidak. Tidak ada. Dan tidak bisa. Sekalipun lakukan itu tidak bisa. Atau saya mau puasa 100 hari. 100 hari puasa. Tidak makan, tidak minum. 100 hari, 1 hari aja sudah gak tahan. 2 hari aja udah gak tahan. Jangankan 100 hari. Yang ada adalah langsung tek. Tidak akan bisa menjadi kekudusan. Atau orang yang keluar dari dunia, tinggalnya di gua sendiri, mau kudus supaya saya tidak bertemu dengan orang-orang itu, saya sendiri, hidup sendiri, supaya saya beroleh kekudusan. Bisa? Tidak bisa. Karena kekudusan itu bukan luarnya, kekudusan itu adalah di dalam. Kekudusan yang bisa menjadi satu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan luarnya, tapi dalamnya, yaitu hatinya, itu yang harus kudus. Kalau luarnya ini, packagingnya ini, kita semua ini harus mati, saudara. Ini gak bisa. Mau dirawat kayak gimana pun canggihnya, skincare kayak apapun, semua perawatan pakai apapun, mau oplas, mau apa saja, ini harus mati. Tidak akan bisa. Ini harus meninggalkan, harus keluar. Tetapi kekudusan itu adalah di dalam hatimu. Itu yang harus kudus. Dan itulah yang menjadi satu dengan Bapa. Makanya Tuhan Yesus berdoa di ayat yang ke-13. Aku datang kepadamu Bapa, dan aku mengatakan ini, aku masih di dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tuhan Yesus tahu bahwa aslinya sebetulnya mereka ini bukan dari dunia. Dunia di sini adalah sudah dikuasai oleh iblis. Keduniawian itu sudah menjadi miliknya iblis, dan iblis berkuasa menjadi penguasa-penguasa di dunia. Dan mereka asli pertama kali bukan dari dunia, sama seperti Tuhan Yesus juga bukan dari dunia. Dan kalau begitu, kalau bukan dari dunia dan dunia membenci mereka karena bukan dari dunia. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bukan terus diambil, tapi lindungi mereka dari yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Kalau kita dari dunia, sama dari dunia, pasti dunia itu mengasihi kita, dan itu pasti. Di dalam Yohanes 15, kita mundur sedikit. Yohanes 15 ayat 19. 18. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia,
tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara merasa gak dunia membenci saudara? Atau saudara merasa bahwa dunia fine-fine aja, dunia menerima aku? Saudara yang di sini, yang di menara dan yang di rumah, saudara merasa gak kalau dunia membenci saudara? Atau bagi saudara enggak kok, dunia fine-fine, mereka welcome untuk aku? Atau saudara merasa dunia membenci saudara enggak? Siapa yang merasa dunia membenci saudara? Siapa? Ya? Atau saudara merasa enggak kok, dunia baik kok dengan saya, karena saya miliknya, CS gitu loh. Ini ketika Tuhan katakan jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bahwa sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, ketika saudara berkata dunia, saudara pikir yang globe yang gede itu dunia sana, orang di negara Eropa sana. Bagaimana mereka bisa membenci kamu? Mereka gak kenal kamu. Atau Amerika sana, itu yang benci kamu. Gak akan deh mereka benci kamu karena mereka gak kenal kamu. Dunia ini mana? Orang di sekitar kamu yang kecil aja. Dunia ini adalah kedagingan, saudara. Dunia ini adalah hawa nafsu kedaginganmu. Di suatu kelompok kecil di rumah aja ada dunianya. Ada yang masih daging kedagingan. Ketika engkau sungguh-sungguh masuk menjadi satu dengan Yesus Kristus, ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus Kristus, ketika engkau sungguh-sungguh menyerahkan milikmu kepada Yesus Kristus, ada yang benci. Ada yang ngata-ngatain kamu, oh sok suci lu, oh sok kudus lu, masa gitu aja diajak gini aja sebentar gak mau. Pernah seperti itu, mendengar seperti itu? Itu dunia. Di kantor, di tempat kerja, bukan di dunia yang belahan benua sana, gak kenal kamu mereka. Tapi dunia ada di luar kita ini, di luar tubuh ini, itu sudah termasuk dunia. Di mana dunia terkecilmu? Rumah tangga. Makanya Tuhan katakan, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang untuk memisahkan ayah dari anaknya, ibu dari anak perempuannya. Dipisahkan apa artinya? Kedagingan dengan rohnya itu yang dipisahkan. Dunia, duniawi dengan Yesus Kristus itu yang harus dipisahkan. Sudah mengerti sekarang? Jadi bukan dunia sana, gak mungkin dunia gak kenal saudara. Duniamu yang terkecil dulu aja. Keluargamu, lingkunganmu, teman-teman sekantor, teman-teman perkumpulan semuanya. Pasti ada yang masih dunia. Pasti ada dunia di situ. Mereka gak suka ngelihat orang yang kudus. Mereka gak suka. Nah, karena apa? Kita bukan dari dunia, maka ia akan membenci kita. Masa gitu aja gak boleh, masa harus begini. Nah, tapi Tuhan Yesus katakan, lihat teman, mereka bukan dari dunia. Gaya hidup mereka bukan dari dunia. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti kita, sama seperti aku, bukan dari dunia. Karena itu kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskan. Dikuduskan, dipisahkan, diasingkan, separate. Namanya dikuduskan, itu berarti diconsecrate, diambil, dikeluarkan, dipisahkan, dikuduskan dengan firman Tuhan. Dari dunia ke duniawian itu diambil, bukan diambil untuk diambil dari dunia, tapi supaya dikuduskan, disendirikan, dipenuhi, terus dipenuhi dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan.
Coba kita buka di dalam Efesus. Efesus 5. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suamimu adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi jemaat kudus dan tidak bercela. Yesus Kristus sendiri yang sudah menyerahkan dirinya, itulah yang menguduskannya. Ya. Kembali ke dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus menguduskan dirinya kapan? Kan dia Allah Maha Kudus, kenapa dia harus menguduskan dirinya? Ketika dia mati di kayu salib, dimuliakan, disitulah dia menguduskan dirinya. Menjadi suatu korban yang tak bercacat, tak bercela. Korban yang harum bagi Bapa. Untuk siapa? Untuk mereka, murid-muridnya Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan Allah Bapa pilih dan dia serahkan kepada Yesus Kristus, yaitu saudara dan saya juga termasuk di situ. Dia sudah menguduskan kita ketika dia mati di kayu salib. Tetapi dia tetap meminta kepada Bapa untuk menguduskan kita semua dengan firman-Nya. Ketika Yesus Kristus menguduskan kita di kayu salib, itu dia membuat kita ini terpisah karena kita percaya kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, itu dia menguduskan supaya menjadi orang yang sudah ditebus, dipisah, terpisah dengan orang yang tidak percaya. Orang yang sudah ditebus dipisahkan. Nah, Yesus sudah menguduskan kita ketika dia mati di kayu salib. Tetapi dia minta kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa supaya Bapa terus menerus menguduskan kita dengan firman-Nya. Tidak cukup kita ditebus Yesus Kristus. Tidak cukup kita ditebus dari dosa, dari kepemilikan iblis, sekarang menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup hanya sampai di situ. Tapi kita perlu dalam kehidupan sehari-hari seterusnya adalah dikuduskan. Dikuduskan lewat apa? Firman daripada Allah Bapa, itu yang menguduskan kita. Seperti kita mandi, tadi kita baca. Yesus memandikan kita dengan air dan firman. Seperti saudara mandi. Saudara mandi gak pakai air, bukan mandi namanya. Apakah saudara mandi tanpa air? Itu bukan mandi. Tapi ketika orang mandi dengan air, berarti membersihkan. Dan saudara mandinya seminggu sekali? Tidak. Ya, pasti setiap hari. Demikian juga firman itu membersihkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita setiap hari. Secara khusus Yesus sudah menguduskan kita ketika dia mati di kayu salib. Dia mengkuduskan, mengususkan kita, memisahkan kita dari orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dia sudah menebus saudara dan saya. Itu dikuduskan, diseparate, dipisahkan.
Tapi harus dibersihkan terus, harus dimandikan terus, harus disucikan terus, harus dikuduskan terus dengan firman-Nya. Karena bukan dari dunia. Kalau dari dunia tidak perlu dimandiin. Kalau dari dunia tidak perlu disucikan. Dunia memang tidak suci. Dunia memang kotor, tidak perlu mandi air. Dunia mandi kembang, air kembang. Kalau saudara mandi air dan firman. Ya, orang dunia mandi air 7 rupa kembang. Tapi saudara dan saya mandi air dan firman. Air itu adalah Holy Spirit, Roh Kudus itu. Dan firman itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Firman daripada Allah Bapa. Setiap hari firman ini membersihkan, menyucikan kita. Dan berarti juga ketika setiap hari saudara ini dibersihkan, dimandikan dengan firman. Bukan mandi cuma disiram begitu saja saudara. Digosok dengan firman. Kena firman digosok. Firmannya tajam banget bu. Firmannya terlalu menikam. Firmannya terlalu menusuk. Nah udah nusuk digoyang-goyang lagi. Digosok lagi. Ya, namanya orang kulitnya penuh daki. Kalau nggak digosok gimana bisa. Mesti digosok, disucikan, dibersihkan. Ya. Terus menerus setiap hari harus saudara. Karena setiap hari saudara keluar rumah kena debu kan? Ya. Debu dari mana? Dunia kan? Karena apa? Engkau masih di dunia. Karena Tuhan minta pada Bapak, jangan ambil mereka dari dunia dulu. Tapi lindungi mereka dari yang jahat dengan apa? Kuduskan mereka. Mandikan mereka dengan firman-Mu dan kebenaran. Ya, setiap hari di Menara Doa Jakarta ini keluar firman, keluar air dan kebenaran untuk apa? Menyucikan, memandikan kepada kita semua. Kadang-kadang amin. Ya. Kalau saudara nggak suka mandi, berarti itu saudara adalah miliknya dunia. Ya. Orang yang dikuasai oleh iblis nggak suka mandi, saudara. Orang yang dikuasai, dirasuk oleh iblis, apalagi orang yang tinggal di pekuburan-pekuburan itu, mereka tidak suka mandi. Hati-hati saudara, kalau saudara nggak suka mandi, saudara adalah bisa dikuasai oleh iblis. Iblis suka yang kotor-kotor, tempat yang bau, yang kotor itu paling suka. Tapi kalau saudara mau dibersihkan terus, suka mandi, mau dibersihkan dengan firman, mau dibersihkan dengan air Roh Kudus, digosok terus setiap hari, dibersihkan dengan firman, disikat dengan firman. Bersih saudara. Tetapi bukan hanya bersihnya ini yang penting. Ketika engkau dimandikan, dikuduskan oleh Bapa di dalam kebenarannya, disitulah engkau dilindungi, dijaga dari si jahat. Amin. Jadi Tuhan katakan, minta kepada Bapa. Tapi aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bagaimana cara Tuhan melindungi kita dari yang jahat? Apakah Dia kirim malaikatnya turun? Itu pasti ada. Atau Dia kirim pasukannya? Iya, pasti bisa. Tetapi yang penting di sini, kejahatan dunia itu bukan hanya di luar, saudara. Kejahatan dunia itu yang masuk ke dalam hati itu yang berbahaya. Nah, yang mau dijaga oleh Tuhan Yesus katakan, jaga mereka, lindungi mereka dari yang jahat di mana? Hati kita. Di luar ini tangan kita tidak berbuat jahat. Tangan kita bersih, mulus, tidak pernah kena darah. Tapi dalam hati, ini hatinya jahat. Hatinya membunuh orang. Itu sama dengan melakukan kejahatan. Di dalam hati pikirannya jahat, tangannya bersih, pakaiannya putih bersih, tapi pikiran dan hatinya jahat dan kotor. Nah, ini yang Tuhan mau untuk Bapa ini melindungi. Sebab kalau pikiran dan hati kita ini tetap terus kotor, maka kita akan kembali lagi diseret lagi untuk menjadi milik dunia. Karena dunia penuh kejahatan dan kekotoran.
Bapa, lindungi mereka dari yang jahat. Tapi jangan diambil mereka dari dunia. Belum waktunya mereka diambil dari dunia. Tapi lindungi mereka dari yang jahat. Dengan kuduskan mereka, pisahkan mereka. Jangan jadi satu dengan dunia. Tapi pisahkan mereka. Tapi jangan ambil dari dunia. Nah ini keinginan Tuhan Yesus kepada Bapa, berdoanya seperti ini. Pisahkan mereka. Dari kebiasaan-kebiasaan dunia, pisahkan mereka. Sendirikan mereka, asingkan mereka dari kebiasaan dunia. Dengan apa? Menguduskan mereka dengan firman-Mu. Saudara, kekudusan itu bisa menjadikan kita satu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya hidup kekal. Bukan hanya nama Yesus Kristus. Bukan hanya hidup kita yang kita serahkan menjadi milik Yesus Kristus. Tapi kita harus memiliki kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa. Hidup kudus. Saudara, kita harus hidup kudus. Kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Siap pikiran kita. Nah ini di dalam pemikiran. Kekudusan itu dalam pemikiran. Seringkali pikiran kita tidak kudus. Tingkah laku kita masih kelihatan kudus. Masih mengangkat tangan memuji Tuhan, masih memegang Alkitab. Tapi pikiran kita tidak kudus. Kemana-mana masih bawa Alkitab tapi pikirannya tidak kudus. Kemana-mana masih membawa Alkitab tapi hatinya tidak kudus. Mulutnya tidak kudus. Walaupun sekali-sekali berkata holy, holy, holy. Pada saat tertentu mulutnya tidak kudus. Karena di dalam hati ini sudah tidak kudus. Maka yang di dalam hati yang sudah tidak kudus, yang kotor, yang jahat, itu nanti yang akan keluar. Pada waktunya akan keluar. Akan ketahuan. Ya. Oleh karena itu Tuhan sudah berdoa loh saudara. Ya. Tuhan berdoa. Dia menguduskan saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus berdoa memohon kepada Bapa. Supaya Bapa sendiri yang menguduskan kita dengan firman-Nya yang adalah kebenaran. Firman dari Tuhan Allah Bapa itulah kebenaran. Jangan cari firman sendiri. Jangan cari keluar firman sendiri. Saudara membuat firman sendiri. Baca Alkitab kemudian saudara menemukan saudara bikin firman sendiri. Saudara bikin tulisan-tulisan firman sendiri. Firman dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang memerdekakan kamu. Itulah yang membuat engkau bersih. Merdeka dari apa? Si jahat. Tidak dikuasai lagi oleh si jahat. Ya. Terus saudara menjadi orang yang sadar. Ya. Sadar. Di dalam roh. Tabah. Disiplin. Ada penguasaan diri, waspada secara rohani. Terus, itu orang yang terus dipenuhi, dikuduskan dengan firman Tuhan. Dia akan sadar. Ketika tahu ini, omongan ini masuk dengar telinga. Oh ini bukan dari firman Tuhan. Ini bukan dari firman dari Bapa.
kamu gak mungkin bisa, kamu gak akan bisa, kamu gak sanggup ini karena kamu gini-gini, kamu gak ada artinya, kamu tetap berdosa. Nah, ada suara yang masuk dalam telingamu, engkau yang sudah dikuduskan oleh Bapa, ada perlindungan dari si jahat. Engkau tahu itu bukan dari firman Allah Bapa. Dan kau berkata, keluar engkau iblis, kau tidak bisa menghalangi aku. Amin. Seringkali ketika kita sudah melayani semuanya, banyak orang bisa sampai ke titik yang paling rendah, jenuh, sampai sudah rasanya gimana lagi, terus akhirnya mau apa? Sudah deh, capek, saya mau apa? Mati aja, misalnya seperti itu. Nah, itu pikiran dari siapa? Itu bukan firman dari Tuhan, itu adalah kata-kata dari iblis. Kalau engkau tuh iblis ini iblis yang mau menghancurkan ini. Tidak. Nah, sadar. Kekudusan firman Tuhan yang diberikan dari Bapa kepada kita membuat kita sadar. Bukan membuat kita jadi linglung, bukan membuat kita jadi bingung, enggak. Justru firman kebenaran dari Allah Bapa itu membuat kita sadar, tahu, oh itu jahat, oh ini benar, oh itu salah, ini benar, membuat kita tahu. Kata-kata orang ini kelihatannya baik, benar, tapi jahat, di dalamnya ada muatan jahat. Itu engkau bisa tahu karena engkau menerima firman kebenaran itu. Mungkin kata-katanya dipoles dengan kata-kata yang halus, suku katanya bagus sekali, kata-katanya filsafat semuanya keluar, kata-katanya indah, kayaknya membangun. Tapi engkau bisa tahu ada muatan di dalamnya karena engkau adalah sudah dipenuhi, ditutup dengan firman yang adalah kebenaran daripada Bapa. Amin. Tidak kemakan. Nah, sekarang gampang banget orang kemakan kata-kata yang indah-indah. Di media-media itu banyak tayangan semuanya. Kata-kata filsafat, kata-kata bijak itu indah-indah. Tapi itu bukan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus tahu bedanya. Jangan kemakan dengan kata-kata bijak, filsafat yang ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin. Tidak akan bisa memerdekakan kamu. Justru akan membuat kamu terjerat, kembali terikat oleh iblis. Hanya firman Tuhan Allah Bapa yang adalah kebenaran itu yang memandikan kita, menguduskan kita, memisahkan kita. Amin. Ini kita jadi kalau begini, saudara mau gak mandi setiap hari? Mau gak saudara mandi firman setiap hari? Mau gak Bapak ini terus menguduskan saudara setiap hari? Oh gak usah Bapak, setahun sekali aja, kalau pas Natal kuduskan aku. Kalau hari-hari lain gak apa-apa lah, pokoknya sekali setahun aja aku pasti datang ke tempatmu, kuduskan aku. Tidak akan bisa seperti itu saudara. Tapi kita harus mau setiap hari. Kalau misalnya hanya kayak gitu aja, Tuhan Yesus tidak akan berdoa untuk Bapa, minta lindungi mereka dari yang jahat. Si jahat ini betul-betul jahat loh saudara. Jangan saudara merasa, oh enggak, aku bisa mengatasinya, aku bisa. Karena di dalamku ada roh yang lebih besar dari dunia. Tuh, saudara ngambil ayat. Hati-hati kalau cuma ngambil ayat doang. Tapi ternyata cuma ayat tuh lewat doang, tidak masuk di dalam. Giliran sudah berkata demikian, kemudian menghadapi, ya terpukau, terkesima, ikut deh, jatuh deh, masuk dengan godaannya, masuk dengan tipuannya. Ya kan? Ya. Jadi biar benar-benar firman ini menguduskan saudara. Jadi saya perlu tekankan sekali lagi, ketika engkau dikuduskan oleh firman Allah Bapa, itu sakit saudara. Sakit. Ya. Jadi kalau saudara dengar firman tidak membuat engkau sakit, menusuk, itu bukan firman. Tapi firman yang sesungguhnya itu sakit. Seperti kita dikuliti, seperti kita digosok, dibersihkan. Harus sakit. Tapi membuat kita apa? Cemerlang. Membuat kita apa? Bersinar. Dan membuat kita apa? Dilindungi dari si jahat. Sehingga ketika si jahat ini mulai mengoceh-ngoceh,
berkata-kata yang seperti kayaknya baik tapi kayaknya itu merusak kita kembali, membuat kita kembali jatuh, saudara langsung tahu, tidak. Ini bukan dari firman daripada Tuhan Allah Bapakku. Ini perkataan iblis yang membuat aku lemah dan jatuh lagi dalam pelukannya dia. Saudara, kita sudah ditebus, sudah tidak di dalam pelukan iblis. Jangan sampai saudara jatuh lagi dalam pelukannya. Oke? Jangan mau digoda. Digoda, dikecoh, ya. Setiap hari saya dikecoh, saudara. Dan saudara juga setiap hari akan dikecoh. Saya katakan setiap hari saya dikecoh. Ya. Dikecoh oleh iblis. Supaya mau jatuh. Ya, dikecoh. Dengan setiap persoalan, permasalahan. Kecoh supaya kita jatuh. Oh gak bisa sudah. Oh ini mau ngecoh kita. Dia tetap akan terus mencoba untuk mengecoh kita. Menarik kita supaya jatuh. Tapi ingat ini. Saya ingat firman Tuhan ini. Saya ingat Tuhan Yesus berdoa untuk saya. Ketika saya mau terkecoh untuk marah, ketika saya mau terkecoh untuk ikut emosional, ketika saya terkecoh untuk mau menyerah, ketika saya terkecoh untuk mau sudah. Saya ingat Tuhan Yesus berdoa sampai sekarang untuk saya, untuk saudara semua. Amin. Untuk melindungi kita dari si jahat. Si jahat maunya kita berhenti, saudara. Si jahat mengecoh kita, maunya kita berhenti, tidak lagi mengikuti Yesus. Si jahat maunya mengecoh kita untuk kita berhenti tidak mengikuti Yesus supaya kita tidak menjadi satu dengan Yesus. Itu rencana si jahat. Amin. Kita dikecoh. Makanya itu harus kita hadapi. Penderitaan itu harus kita hadapi. Harus kita jalani. Karena kalau kita menjalani penderitaan itu, kita ikut menjadi satu dengan Yesus Kristus yang masuk dalam penderitaan. Dan di dalam penderitaan dengan Yesus Kristus, persekutuan kita dengan penderitaan Yesus Kristus, itulah yang melindungi kita daripada si jahat. Amin. Bapa selalu menguduskan kita. Karena anaknya yang memohon. Karena anaknya sendiri yang dia kasih, Yesus Kristus yang dia kasih, itu yang berdoa memohon supaya dia melindungi kita dari si jahat. Dan kalau anaknya ini yang meminta kepada Bapa, pasti Bapa mengabulkannya. Dan kita pasti dilindungi daripada si jahat. Amin. Selama kita mau diasingkan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari tubuh ini, kita harus memisahkan keduniawian kita, kedagingan kita harus terpisah dengan manusia roh kita. Itu bisa muncul sehari-hari, keduniawian kita, kedagingan kita masih bisa muncul. Nah, ketika itu muncul, pisahkan. Sehari-hari dia mengecoh kita dengan memunculkan kedagingan kita. Sehari-hari dia memisahkan kita dengan memunculkan keduniawian kita. Di dalam kita. Dunia itu di dalam kita, saudara. Tapi kita bukan dari dunia. Kita dari surga. Amin. Ketika muncul, pisahkan. Tidak. Aku adalah milik Yesus Kristus. Aku sudah dibeli lunas oleh Yesus Kristus. Dan Bapa sudah mengkuduskan aku setiap hari dengan firman kebenaran. Air Roh Kudus menyucikan aku. Pisahkan kita. Kita setiap harus memisahkan di dalam kita. Bukan berarti terus kita terpisah, kita hidup di gua. Bukan berarti terus kita terpisah hidup di kota yang kecil. Tapi pisahkan yang di dalammu ini, kedaginganmu dengan manusia rohmu, pisahkan. Keluar dari kedagingan, itu di sini. Karena setiap hari kita berjalan di dalam dunia, bukan melalang dunia, di sini. Bisa ngerti, saudara? Ini yang harus dikuduskan. Sekali lagi, kejahatan itu bukan di luar. Kejahatan itu di dalam manusia. Kalau kita dilindungi dari si jahat, itu di dalam sini.
Hati kita, pikiran kita semua sudah di cover, dilindungi oleh Bapa dari si jahat. Maka itu akan keluar. Perlindungan itu akan nampak keluar. Amin. Kita baca sekali lagi di dalam Yohanes 17 ayat 17. Bersama-sama. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara harus mau dikuduskan di dalam kebenaran. Kekudusan itu sama dengan ketaatan. Sama dengan kesetiaan. Ketika kita dikuduskan, maka hati kita ini dibuat menjadi taat. Kita bisa taat. Dan dengan ketaatan itu kita bisa setia. Tapi kesetiaan tidak sama dengan ketaatan. Ketaatan tidak sama dengan kekudusan. Bisa ngerti saudara? Kekudusan sama dengan ketaatan. Ketaatan sama dengan kesetiaan. Tetapi kesetiaan tidak sama dengan ketaatan. Ketaatan tidak sama dengan kekudusan. Orang yang setia belum tentu ia taat. Orang yang taat belum tentu ia kudus. Tetapi orang yang kudus, ia adalah orang yang taat dan setia. Amin. Bisa ngerti saudara? Banyak di dunia orang taat beragama. Taat beragama. Taat melakukan ritual-ritual agamanya. Taat. Setia. Tapi apakah mereka kudus? Belum tentu. Tapi kalau orang kudus di dalam kekudusan itu, bukan label, bukan predikat saja. Ya, bukan hanya predikat. Oh, pendoa suci. Oh, ibu suci. Ada ibu suci namanya di sini. Oh, ada bapak suci. Ya, nama. Oh, ini itu suci, Suciwati. Oh, di sini bukan Kurniawati di sini bukan. Bukan Suciwati ya. Ya. Orang yang kudus adalah orang yang taat dan setia. Tidak semua orang yang setia itu taat. Dan tidak semua orang yang taat itu kudus. Belum tentu. Oke? Tetapi kita hari ini, karena Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa, memohon kepada Bapa untuk menguduskan kita. Saudara percaya bahwa engkau sudah dikuduskan oleh Bapa? Dilindungi dari yang si jahat. Hatimu dilindungi dari yang si jahat. Pikiranmu dilindungi dari yang si jahat. Perasaanmu dilindungi dari yang si jahat. Karena engkau mau dikuduskan. Engkau mau digosok dengan firman-Nya. Engkau mau dimandikan dengan firman-Nya. Sehingga engkau tidak tergoda, terkecoh dengan si jahat. Kapan? Sederhana sekali. Ketika engkau dijahatin. Ketika engkau dibenci. Ketika engkau difitnah. Ketika engkau dikhianati. Kalau di dalammu tidak ada kekudusan. Kalau di dalammu kau belum pernah dimandikan dengan kekudusan firman Allah Bapa. Yang muncul adalah gini langsung. Tunggu ya. Kan gitu. Bales deh. Tetapi kalau kita mau dikuduskan oleh Bapa, kita dilindungi dari si jahat itu di sini. Orang jahat itu tetap ada, saudara. Bukan berarti orang jahat disingkirkan dari dirimu. Tapi hatimu yang dilindungi dari si jahat. Apapun yang dilakukan oleh dunia, orang jahat tidak bisa menjamah hatimu. Tidak bisa merusak hatimu. Tidak bisa merusak manusia rohmu. Tidak bisa merusak kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus yang di dalammu. Amin. Itulah kekudusan.
Jadi bukan berarti kekudusan itu saudara pakai baju putih, saudara setiap hari berkata holy, holy. Kekudusan bukan berarti saudara terus mandi air kembang terus. Tidak. Tapi kekudusan itu firman yang menggosok, yang mendisiplinkan kita, terus keras firman itu. Sehingga hati ini dijaga, dilindungi oleh Bapa dari yang jahat. Sekalipun ada orang yang menusuk kita, sekalipun ada orang yang mengkhianatin kita, sekalipun ada orang yang menjual kita, seperti Yesus dikhianati muridnya, dijual. Tapi Yesus tidak tersentuh, dia tetap kudus karena hatinya adalah milik Bapa yang kudus. Amin. Ya, menjadi satu, we are one dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah di dalam kekudusan. Kita harus hidup kudus dan kita tidak akan bisa sendiri. Bapa yang akan melakukan untuk kita. Karena itu Tuhan Yesus sudah berdoa, hanya Bapa yang bisa menguduskan kita dengan firman dan kebenarannya. Amin.